Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Gus Wahid, para senior, semua para peserta kajian Halakoh malam ini yang berbahagia. Tentu kita senang sekali bersyukur dalam menjalani hidup ini. Ada kawan kita Gus Wahid yang baik hati mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan ini. Manusia itu kan selalu lupa gitu. Maka kita beruntung punya kawan yang malam Jumat malam selalu memberikan peringatan kepada kita semua, dan apalagi ini adalah hal yang sangat penting malam hari ini tentang kehidupan di dunia ini. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh Gus Wahid memang sudah jelas sekali sebetulnya, jelas dipahami. Tapi memang untuk menjalankan itu tidak mudah. Jadi hati ini sebenarnya tidak mudah untuk setelah paham lalu kemudian menyadari dan apalagi lalu kemudian juga mengamalkan, itu tidak mudah. Karena memang tarikan-tarikan hawa nafsu dunia setan yang ada di dalam diri kita ini memang berat sekali. Tidak saja orang yang belajar agamanya kurang, tetapi orang yang sudah sehari-hari belajar agama baik di pesantren maupun di sekolah, madrasah, perguruan tinggi Islam, bahkan yang disebut dengan ustadz ulama saja itu berat, karena itu juga ada ustadz dan ulama yang kemudian tergoda, akhirnya juga kepleset, tergelincir masuk penjara. Itu karena memang berat sekali. Lalu bagaimana? Maka lalu kita minta petunjuk dari Allah. Dikatakan nasrum minallah wa fathun qarib, itu kan begitu, ada pertolongan. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah memang berat sekali. Walaupun ini adalah kebaikan, walaupun ini adalah keselamatan, berat. Maka lalu kita disuruh untuk selalu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kami ke jalan yang benar, disuruh berdoa. Apalagi lalu kemudian Gus Wahid setiap mengakhiri kajiannya itu ada tuntunan doa, itu kan menggambarkan bahwa tanpa ada pertolongan kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, itu tidak mampu. Ini Ibu dan Bapak sekalian, saya termasuk bersyukur. Karena itu kalau tidak ada waktu yang memang betul-betul tidak bisa saya tinggalkan, saya selalu ikut ingin mendengarkan itu, apa yang disampaikan oleh Gus Wahid ini. Nah, saya dari uraian Gus Wahid ini yang menggambarkan tentang hakikat kehidupan dunia yang begitu harus kita sadari. Dari uraian ini mengingatkan saya ketika kira-kira 6-7 tahun yang lalu saya diundang di Moskow, di Rusia. Saya mendapatkan cerita yang begitu menarik, Gus Wahid. Ialah tentang Presiden Soekarno. Awal-awal beliau menjadi presiden kan beliau membuat kebijakan poros 3 kota, Jakarta, Peking, dan Moskow. Waktu itu umat Islam kan begitu jengkel ya, dikatakan jengkel. Kenapa bangsa Indonesia kok membuat 3 poros kota, Jakarta, Peking, dan Moskow? Peking dan Moskow kan komunis. Nah, tetapi Presiden Soekarno rupanya tidak mau diingatkan itu oleh pemimpin dan para ulama ya, yang ada waktu itu, agar kebijakan ini jangan dilakukan. Tapi Soekarno tetap. Akhirnya suatu saat Soekarno diundang ke Moskow. Saya lupa ingat Presiden Rusia ketika itu kalau tidak salah namanya Khrushchev. Saya tidak nyatet itu.
Nah, Kurcop, begitu Presiden Soekarno datang di Moskow, lalu kemudian diajak untuk keliling melakukan peninjauan dari satu ke kota berikutnya, satu proyek ke proyek berikutnya, ditunjukinlah pusat-pusat riset, kampus-kampus yang hebat, berbagai perusahaan ditunjukin oleh Kurcop ketika itu. Nah, setelah itu selesai dari satu kunjungan ke kunjungan, diadakanlah jamuan makan. Dalam jamuan makan itu, lalu Kurcop itu lalu tanya kepada Presiden Soekarno, kesan apa Tuan? Itu kalau dibahasakan sederhana, Anda melihat Rusia ini, Moskow ini. Lalu Soekarno ketika itu katanya diam. Diulangilah. Apa kesatuan setelah berkunjung ke Rusia dengan melihat berbagai proyek? Soekarno mengatakan, aku tidak punya kesan apa-apa. Alangkah jengkelnya Presiden Rusia ketika itu. Sudah diundang, dilayani begitu baik, lalu kemudian ngomong tidak punya kesan apa-apa. Lalu kemudian mungkin menunjukkan kejengkelannya. Ada apa dalam pikiran Tuan? Sudah datang ke sini, negeri Tuan masih belum punya apa-apa, baru merdeka, ditunjukin contoh-contoh untuk pengembangan hal yang perlu dikembangkan negara Tuan, tapi Tuan tidak mempunyai kesan apa-apa. Lalu dijawab, memang betul. Soekarno mengatakan memang betul. Negerimu itu memang sudah hebat. Sains teknologi sudah sedemikian bagus, pembangunan perkotaan, pendidikan, macam-macam ekonomi sudah hebat. Hanya sejak saya datang sampai hari ini tidak ada kesan bahwa Anda sudah tahu tentang diri Anda sendiri. Di luar diri Anda sudah membuat proyek, tapi pada diri Anda sendiri, Anda terlewatkan, tidak mengetahuinya. Coba, Anda kok rasanya tidak ada kesan bahwa Anda itu tahu tentang Anda itu siapa, Anda itu dari mana, Anda sedang di mana, melakukan hal apa, dan Anda setelah ini meninggal dunia, nanti Anda kemudian akan menjadi apa. Anda rasa-rasanya kok tidak bisa menjawab itu. Dan saya yakin Anda tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya yang sederhana. Karena jawaban itu tidak ada di sains dan teknologi. Jawaban itu adalah di kitab suci. Anda tidak punya Taurat, Anda tidak punya Injil, Anda tidak punya Zabur, Anda tidak punya Al-Quran. Maka sampai kapanpun Anda tidak akan mengetahui tentang hakikat diri Anda itu sendiri. Dari situ lalu kemudian Kurcop rupanya sadar. Kemudian di kota yang kedua yang besar di Saint Petersburg, kalau tidak salah Peter, di kota Peter itu ada gudang yang sudah lama di pinggir jalan, dekat ada sungai tidak jauh dari situ yang indah, disuruh bongkar gudang itu diperintahkan oleh Presiden Kurcop Rusia itu untuk membangun masjid. Arsitektur Turki, indah sekali itu masjid itu ketika itu. Nah, masjid itu disebut dengan Masjid Biru atau Masjid Soekarno. Biasanya tamu-tamu dari Indonesia itu mesti mampir ke tempat itu. Setahun yang lalu saya juga datang ke sana, saya juga nyempatkan untuk sholat di masjid yang sejarahnya Soekarno datang. Lalu kemudian memberikan penjelasan tentang Anda tidak akan tahu tentang dirimu sendiri kalau Anda tidak tahu kitab suci. Anda tidak tahu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Aku tahu karena aku punya kitab suci yang namanya Al-Quran. Nah, disinilah maka lalu sampai seorang presiden negara besar kayak begitu, ternyata tentang dirinya sendiri, tentang dunia yang dialami, yang diketahui hanya sains teknologi, tentang keselamatan dirinya tidak diketahui. Untung ketika itu lalu
ketemu Soekarno, dan yang saya sangat heran betapa beraninya presiden kita yang pertama ini berdakwah di negara yang membenci agama, yang agama tidak dianggap perlu, dan berani mengatakan sejujur-jujurnya seperti itu. Nah ini saya ingat itu, Gus Wakid itu luar biasa, mengingatkan saya itu. Tapi lalu kemudian memang ini, dan kala tentang agama ini, Gus Wakid, saya hanya menambah ya. Di Sarah sudah sulit karena itu begitu jelas itu kan. Nah, saya teringat dengan surat ini, Gus Wakid, tentang kehidupan ini. Di surat Al-A'raf ayat 179. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu dikatakan bahwa wala qadarna li jahannama katsiran minal jinni wal insi, gitu kan. Dan sungguh itu akan kami masukkan kepada jahanam, di misi jahanam itu banyakkan dari jin dan manusia. Jadi neraka jahanam itu nanti akan diisi dengan jin dan manusia. Siapa mereka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak menggunakannya untuk memahami jagat raya ini, kehidupan ini. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi juga tidak digunakan untuk melihat hakikat, mungkin juga hakikat kehidupan ini. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi juga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, berita-berita bagaimana seharusnya kehidupan ini dijalani. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adollu, lebih jahat, lebih rendah daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi kalau melihat ayat ini kan ternyata neraka jahanam nanti memang akan diisi oleh manusia-manusia dan jin. Mereka itu siapa? Mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk melakukan perenungan, mikirkan tentang kehidupan ini, punya mata, punya tidak digunakan untuk melihat kebenaran, kebaikan, mempunyai telinga, tidak digunakan mendengarkan. Lalu dikatakan bahwa ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Saya kalau ingat ini memang menjadi manusia itu berat. Yang dulu saya katakan manusia itu kan kalau di Quran disebut insan, anas, disebut al-basar. Ketika disebut insan lalu kemudian selalu dikonotasikan dengan hal yang kurang bagus, konotasinya kurang bagus. Innal insana li rabbihi lakanut, manusia itu kepada Tuhannya ingkar. Innal insana layatqa, manusia itu selalu melampaui batas. Innal insana lafi kusrin, manusia itu selalu merugi. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu selalu berkeluh kesah. Innal insana ladzulmun mubin, dolim yang nyata, doluman jaulah, dolim dan jahil, kafuro jidala. Kalau diajak diberi apa-apa mesti informasi jidal, mesti mendebat, do'ifa, lemah, faturo, dan seterusnya itu, do'ifa, dan seterusnya ini memang manusia. Dan setelah saya cari, memang tidak ada yang diseru masuk surga itu kalau itu manusia, tidak ada. Maka manusia akan diseru bisa masuk surga itu kalau manusia itu bisa naik martabat dari alam insan kepada umat Muhammad, menjadi mukmin dan menjadi umat Muhammad. Lewat yang tadi dikatakan oleh Gus Wakid itu, lewat sholat tadi. Tapi memang benar Gus Wakid, kalau orang biasanya dikatakan orang agama itu kan tidak maju-maju ya. Ya memang agama itu kan ngurus ruhani.
Yang dimaksud maju itu kan kalau maju fisik memang ya tidak maju-maju, memang agama tidak mengurus hal yang fisik. Agama itu kan yang diajak kan ini ruh yang nanti akan kembali gitu kan, yang ruhnya itu, ruh itulah yang nanti akan memasuki dunia yang jauh lebih langgeng ya, lebih langgeng dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Kalau itu hal yang fisik memang tidak, agama tidak ikut itu bisa maju seperti Korea, kita lihat Jepang, kita lihat China, kita lihat negara-negara Eropa, Selandia Baru sampai Amerika, Kanada, memang tidak ada agama, tidak melibatkan agama, memang maju sebetulnya. Memang itu maju, tetapi kehidupan dunia itu adalah ma indakum yang fadu, apa yang menurut kamu itu yang kamu lakukan ini adalah akan musnah. Wa ma indallahi bakin, ditawarkan bagi Allah itulah yang bakin, yang yang kekal. Nah, Gus Wakid ngajak yang kekal begini ini. Nah, ngurus ruhani ini sebetulnya agama, dan justru ruhani inilah sesungguhnya sebagai sumber perilaku kehidupan yang kita lalu merasakan kebahagiaan seperti kita diskusikan kemarin beberapa waktu yang lalu kan. Bahagia itu kan karena ruhani ini sebetulnya. Kalau jasmani ini sebetulnya kan tidak merasakan ya. Kalaupun toh nikmat jasmani yang itu sebetulnya ya seperti makhluk yang lain, binatang itu mungkin yang disebut kal an'am adalah seperti itu. Nah, agama ini adalah menuntun itu, memberitahu kepada kita tentang kehidupan yang sebenarnya. Itu menurut iman saya kok seperti itu, Gus Wakid. Justru agama inilah yang tadi Presiden Rusia itu tidak mengerti, lalu kemudian dengan beraninya Insinyur Soekarno waktu itu presiden kita yang kita banggakan mengingatkan itu, dan ternyata Kurcop itu lalu kemudian luluh, akhirnya memerintahkan untuk membuat masjid di Saint Petersburg itu, yang masjid itu sampai sekarang masih ada. Mudah-mudahan lah kita semua yang tergabung di dalam halaqah ini lalu kemudian mendapatkan petunjuk kasih sayang dari Allah agar kita ya mengejar dunia. Tetapi kalau dunia kita kejarkan fawailul likulli humazatil lumazah, kan gitu Gus. Alhaqumut takasur kata surtumul maqabir. Kita kalau menumpuk harta dan menghitung-hitung lalu kemudian diancam untuk masuk neraka, kan gitu, neraka wel. Ya, karena itulah yang kita pentingkan adalah keselamatan, kedamaian, kasih sayang, ridho dari Allah dan Rasul. Itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa dijadikan pertimbangan. Luar biasa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.